Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah qaribul ayyam wal a'wam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kana basyiran wa nadhiran li jami'il anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzi bin ahlihim wa juhdihim kana al-haqqu qad istaqama badam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, selama bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah yang sedang kita jalani ini, kita sering mendengar bacaan ayat-ayat Syam, ayat 183 sampai dengan 187 surah Al-Baqarah. Mengawali rangkaian ayat tersebut, ayat 183 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas sekali ayat ini menerangkan bahwa kewajiban puasa Ramadan diturunkan Allah kepada orang-orang yang beriman sebagai kesempatan bagi yang bersedia untuk diangkat derajatnya menjadi orang yang takwa. Jumhur atau mayoritas ulama memahami muttaqin atau orang yang takwa sebagai lapisan tertinggi dari masyarakat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut takwa itu? Biasanya ulama mengatakan bahwa takwa adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menghindari larangan-larangannya. Tetapi marilah kita renungkan pernyataan Muhammad Asad, orang Austria yang sebelum masuk Islam bernama Leopold Weiss, kemudian sesudah masuk Islam mempelajari agamanya dengan sangat intensif dan menuliskan pemahamannya itu dalam beberapa buku, antara lain The Road to Mecca, The Message of Quran, The Spirit of Islam. Beliau memahami takwa sebagai the God consciousness, penghayatan akan eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang takwa menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sejak bangun dari lelapnya tidur sampai lelap kembali ke alam tidur. Orang yang takwa ketika melihat matahari atau cahayanya yang benderang, menghayati keagungan Allah yang mencipta matahari sebagai salah satu bintang di antara miliaran bintang di jagat raya. Matahari memang relatif kecil dibandingkan dengan kebanyakan bintang-bintang lain, sehingga sering disebut sebagai bintang kerdil. Tetapi toh volume matahari itu sekitar 1,3 juta kali volume bumi. Bintang kerdil ini memancarkan energi yang berupa cahaya dan panas sebesar 389 juta miliar watt setiap detik. Matahari berhimpun dengan miliaran bintang yang lain membentuk galaksi, dan galaksi berkumpul dengan miliaran galaksi lain membentuk klaster, kemudian superklaster dan seterusnya. Maka orang sulit memperkirakan luasnya alam raya ciptaan Allah ini. Orang yang takwa tentu takjub mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Maka dia mengucapkan suara hatinya mengikuti ajaran Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak Engkau jadikan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan dan kesalahan. Maka jauhkan kami dari pikiran-pikiran sesat yang akan memasukkan kami ke dalam neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Jamaah rahimakumullah, orang yang takwa menghayati kesempurnaan Allah dalam mencipta manusia dan menyiapkan segala kebutuhannya. Penguasa alam raya ini menyediakan dalam diri laki-laki sel sperma yang sangat banyak,
3 cc cairan kental di tubuh laki-laki berisi antara 300 sampai 360 juta sel sperma yang pada saat ejakulasi memancar berebut untuk menyatu dengan sel telur matang di tubuh istrinya. Orang yang takwa mengikuti proses itu dengan cermat, lalu mempertanyakan secara kontemplatif, mengapa sel sperma nomor X yang bertemu dengan sel telur dan zigot yang terbentuk itu berproses menjadi saya? Bukankah bila ada perubahan kondisi 100 juta saja, yang menjadi janin adalah produk ovum dan sperma lain, kemudian orang lain yang lahir ke bumi dan saya tidak pernah ada? Tetapi nyatanya dia ada. Orang yang takwa yakin benar bahwa itu bukan kebetulan, tetapi ketetapan dari Yang Maha Penentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun berucap dengan kolbunya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak Engkau jadikan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan dan kesalahan, maka jauhkan kami dari pikiran-pikiran sesat yang akan memasukkan kami ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, ada berjuta-juta kejadian dan proses kejadian yang berlangsung di alam. Sejak alam ini ada sampai tidak ada lagi, karena diganti oleh penciptanya dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia mampu memahami proses dan kejadian ini, sehingga dengan pikiran runtut dia menangkap ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda keagungan Allah yang ada di alam raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan hal itu dalam Al-Quran, surah Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami Allah akan memperlihatkan kepada mereka manusia tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru langit dan dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas baginya bahwa keyakinan akan Allah itu merupakan keyakinan yang benar. Apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu? Orang yang takwa menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang ditetapkan Allah bagi alam raya ini beserta segala isinya termasuk manusia selalu baik, sesuai dan bermanfaat. Manusia dikaruniai indera penglihatan yang bersama dengan akal mampu menandai warna yang beragam, mampu pula membedakan ukuran besar dan kecil, mampu juga mengenali bentuk persegi, bulat, pipih dan sebagainya. Tetapi Allah menetapkan kemampuan indera penglihatan itu terbatas, hanya dapat melihat benda dengan volume tertentu dan dikenai oleh cahaya dengan kapasitas tertentu. Keterbatasan itu pasti baik bagi manusia, karena seandainya orang mampu melihat makhluk-makhluk yang sangat kecil, dia akan menyaksikan bakteri dan jasad-jasad lainnya berenang-renang dalam air yang hendak diminumnya, bergelayutan di makanan yang akan disantapnya, bahkan berterbangan di udara yang harus dihirupnya sebagai nafas. Itu pasti amat sangat mengganggu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah 49 Al-Hujurat ayat 16, Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dengan pengetahuannya yang sempurna, Dia membatasi kemampuan manusia dalam penglihatannya, dalam pendengarannya, demi kebaikan manusia sendiri. Pendengaran manusia memang ada batasnya, sebab kalau tidak, pasti segala suara yang ada di berbagai tempat sampai ujung bumi sekalipun akan terdengar. Akibatnya dia tidak akan dapat berkonsentrasi kepada suara-suara yang dia perlukan. Maka orang yang takwa akan berucap dengan penuh kesadaran, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pembina semesta alam. Jamaah rahimakumullah, uraian tadi bisa jadi menimbulkan kesan
bahwa yang memiliki peluang untuk menjadi muttaqin hanyalah orang yang terbiasa berpikir analitis karena nalarnya selalu diasah dalam dunia pendidikan tinggi. Tentu saja tidak demikian. Setiap orang adalah hamba Allah yang masing-masing dikaruniai kemampuan mengenali, mendekat dan menghayati eksistensinya dengan sangat baik kalau dia mau. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah pengalaman pribadi yang mengesankan tentang seorang insan sederhana yang menurut perkiraan khatib pantas termasuk golongan muttaqin. Beberapa tahun yang lalu di suatu siang yang panas di kota yang berhawa panas yaitu Solo, di dalam bulan Ramadan seperti ini, saya mengantarkan keluarga berbelanja di sebuah pasar yang tradisional tetapi sangat besar, disebut sebagai pasar gede. Perhatian saya tertarik oleh kegiatan seorang kuli panggul yang sibuk membawakan barang-barang milik para pembeli ke kendaraannya. Dia bolak-balik keluar masuk pasar karena memang situasi sedang ramai menjelang Lebaran. Ketika ada waktu untuk istirahat sejenak, kuli panggul itu mendekati seorang penjual es dan meminta sebongkah kecil es batu. Saya mengira bahwa dia akan segera melahapnya, tetapi ternyata tidak. Dia hanya mengusap-usapkan es batu itu ke beberapa bagian tubuhnya, barangkali agar terasa sejuk. Karena penasaran saya mendekatinya dan bertanya, "Tidak minum, Pak?" Dia menjawab, "Ah tidak, saya sedang berpuasa." Keinginan tahu saya makin menggebu, maka saya pun berkomentar, "Kan kalau kerja berat seperti ini, puasa dapat diganti dengan fidyah. Itu juga kalau mampu." Dia menjawab dengan jawaban yang tidak saya duga, "Puasa di bulan Ramadan itu nikmat kok, Pak. Sayang kalau ditinggalkan." Masya Allah. Alhamdulillah. Saya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan seorang hamba Allah yang mungkin pikirannya sangat sederhana, tetapi benar-benar menghayati eksistensi Tuhan dengan menikmati aktivitas dalam melaksanakan perintahnya. Itu benar-benar merupakan pelajaran berharga bagi saya dan mudah-mudahan juga bagi jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang disampaikan dalam khutbah ini hanyalah sebagian kecil dari kenikmatan-kenikmatan yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang takwa di dalam kehidupannya sekarang di alam dunia ini. Karena kenikmatan dari penghayatannya kepada Allah, karena takwanya itu, maka orang tidak memerlukan sesuatu yang lain kecuali yang akan digunakannya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlu kesehatan, kepintaran, kekuatan, kekayaan, bukan untuk memanjakan nafsu, tetapi untuk menjadi sarana dalam beribadah, mengabdikan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menyatakan ikrah hidupnya dengan penuh kesungguhan dengan kalimat yang diajarkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah pembina semesta alam. Maka Allah pasti memenuhi janjinya untuk menganugerahkan kepada orang-orang takwa itu satu kondisi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sejahtera dan di akhirat bahagia. Predikat takwa dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang dengan tertib dan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya, antara lain dengan menunaikan saum di bulan Ramadan. Bukan hanya berpuasa dari makan minum, tetapi berpuasa dari segala sesuatu yang buruk baginya, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka dia akan benar-benar menjadi orang-orang yang takwa. Semoga semua kita termasuk di dalamnya. Kita sertai tekad kita itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.